Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita menghadapi situasi kondisi seberat apapun, seringan apapun, bahkan senikmat, sesenang apapun. Yang pertama kita niati dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan kita tetap istiqomah dalam sabar dan sholat kita. Yang ketiga, kita senantiasa bersyukur dan berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita senantiasa berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan bagi kita menyelesaikan persoalan kehidupan ini. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah, setiap manusia dalam kehidupan sehari-harinya tentu pernah mengalami kegagalan, atau kalau bukan kegagalan, ketidaksesuaian kenyataan yang dihadapi dengan yang diharapkan. Nah, tentu kondisi ini dapat mengarahkan seseorang kepada keadaan yang tidak nyaman, yang membuat dirinya sedih, cemas, ragu-ragu, kadang-kadang bingung. Nah, kondisi ini adalah salah satu ciri adanya gangguan psikis, gangguan kejiwaan, di mana di bidang psikologi diantaranya dikenal dengan kondisi yang namanya stres. Bahasa kita, kalau bahasa asingnya itu S-nya 2, stres. Yang menurut Jerry Sandrock di tahun 2000, stres diartikan sebagai respon individu terhadap situasi dan peristiwa yang dianggap mengancam. Ini menurut penilaian pendapat ahli. Kemudian ahli yang lain, McGill, juga menyatakan bahwa stres merupakan reaksi adaptif individu terhadap situasi yang dipersepsikan sebagai ancaman. Situasi mengancam ini menjadi situasi yang sulit diatasi oleh individu yang bersangkutan, sehingga seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama dan bahkan tidak jarang gagal mengatasinya, sehingga pada tahap berikutnya dia mengalami kesulitan dalam bekerja atau dalam aktivitas keseharian lainnya. Nah, dalam Al-Quran yang senada dengan terminologi stres yang didefinisikan oleh para ahli psikolog, kita diinformasikan secara gamblang dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang sering kita dengar itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa serta buah-buahan. Maka berikanlah kabar berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, datangnya cobaan kepada diri kita inilah yang dirasakan sebagai stres atau tekanan. Stres itu artinya adalah tekanan dalam diri atau yang disebut juga dengan beban. Misalnya yang menjadi contoh adalah adanya kematian, adanya sakit, adanya kehilangan. Bukan hanya kondisi yang buruk menjadi cobaan, namun juga bisa berupa kekayaan, bisa berupa anak, bisa berupa kepandaian dan jabatan, juga menjadi cobaan bagi manusia. Maka dalam surat Al-Baqarah 10 yang tadi saya bacakan di awal, menyatakan bahwa kondisi stres dan gangguan psikologis yang mengikuti manusia
sebagai penyakit hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakitnya. Walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan karena mereka berdusta. Nah, penyakit hati ini diartikan sebagai sifat kedengkian, iri hati dan dendam terhadap orang lain. Sifat dan perasaan ini menjadi seseorang senantiasa terancam oleh sesuatu yang sesungguhnya dapat dihindari. Maka dari itu, situasi atau peristiwa yang memunculkan stres ini disebut sebagai stresor atau sumber stres. Segala sesuatu yang ada di lingkungan manusia bisa menjadi sumber stres atau stresor itu. Baik berupa itu lingkungan, bisa berupa keluarga, masyarakat, sekolah, tempat kerja, dan tempat umum. Orang lain yang ada di sekitar kita juga bisa menjadi sumber stres. Sebagaimana benda fisik seperti ruangan, angkutan umum, kemacetan, cuaca, dan lain sebagainya. Maka pendapat para ahli menyampaikan bahwa beberapa jenis stresor ini cukup mendominasi orang-orang menjadi stres ini sebabnya. Yang pertama adalah karena kematian. Meninggalnya seseorang yang dekat atau yang dia sayangi ini tentu menjadi sesuatu yang kehilangan dalam hidupnya. Misalnya istri atau suami, orang tua, anak. Dan ini awal dari perasaan terancam yang terkait dengan kehidupan kelak. Siapa yang akan mendampingi, siapa yang akan menafkahi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah perceraian. Sebagaimana kematian, perceraian juga memunculkan ketakutan terhadap figur yang akan mendampingi atau memberi nafkah dan perhatian terhadap pasangan ataupun keluarganya. Anak juga mengalami kecemasan karena kehilangan figur pelindung orang tuanya. Kemudian yang ketiga antara lain adalah kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi yang terjadi akibat kekurangannya pendapatan akan memunculkan juga ancaman serta ketakutan dalam hidup dan diri serta keluarganya. Bagaimana memperoleh makan, pakaian, rumah, dan kebutuhan lain yang semisal dengan itu. Kemudian yang keempat adalah frustasi, kegagalan yang terjadi secara berulang-ulang. Ketika usaha yang dilakukan dirasa sudah maksimal, akan menimbulkan rasa frustasi. Rasa frustasi ini akan menimbulkan ketakutan terhadap dirinya dalam pencapaian target usaha yang dituntut oleh diri sendiri ataupun oleh orang lain. Kemudian yang lain juga adalah bisa berupa konflik dan juga bisa berupa tekanan. Baik tekanan itu bersifat perorangan maupun kelompok secara kolektif. Maka dari itu jemaah sekalian, ini yang akan menjadi inti dari khutbah kita. Tema kita hari ini adalah bagaimana kita mengelola stres itu sendiri. Menilik akibat yang sangat besar dari stres itu, maka dibutuhkan kemampuan untuk mengelola stres, manajemen stres. Stres tidak mungkin selamanya dihindari karena ujian dan cobaan Allah tidak dapat diatur oleh manusia, tapi Allah yang mengaturnya. Maka langkah terbaik adalah menyiapkan sikap dan perilaku mengelola situasi kondisi yang disebut dengan stres itu, sehingga mampu menangkal akibat yang ditimbulkan oleh stres itu sendiri. Maka Allah berpesan, berwasiat kepada kita dalam surah Ali Imran ayat 139. Simak baik-baik, ini bagus sekali. Wala tahinu wala takhsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah, janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Imran ayat 139.
Maka secara rinci bagaimana mengelola stres secara aplikatif dapat kita jelaskan secara ringkas sebagai berikut. Yang pertama, mari kita berusaha untuk melatih diri kita dalam setiap aktivitas kebaikan diniati dengan ikhlas. Motivasi inilah yang menentukan bagaimana upaya yang dilakukan dan bagaimana bila tujuan tidak tercapai. Orang ikhlas itu dia hanya mengandalkan kepada niatnya dan prosesnya. Hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam sudah mengajarkan agar senantiasa berniat ikhlas dalam berusaha dengan tujuan agar nilai usaha di mata Allah dan dia mendapatkan ketenangan apabila usaha tidak berhasil sesuai harapan. Berhasil atau tidak berhasil itu dia tenang karena dari awal diniati dengan ikhlas. Maka Allah berpesan dalam surat At-Taubah ayat 91, tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad di jalan Allah di atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jemaah surat At-Taubah ayat 91. Sekalian yang dirahmati Allah, berusahalah kita untuk ikhlas di segala. Belajarlah. Kemudian yang kedua adalah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat adalah mampu menjadi penyeimbang, mampu menetralisir sebab-sebab stres ataupun dampak stres yang terjadi. Sebagaimana dalam dalam ayat 155 surat Al-Baqarah tersebut di atas tadi, yang menekankan kepada kesabaran akan mampu menghadapi cobaan yang diberikan. Maka dalam surat Al-Baqarah 153 Allah berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kita harus yakin bahwa dengan sabar dan dengan sholat itu kita akan mendapatkan pertolongan, dan pertolongan melalui sabar dan sholat itu. Kita harus yakin. Ketika kita mengalami berbagai macam persoalan-persoalan yang mungkin dirasa berat, bersabarlah, sholatlah. Kemudian yang ketiga adalah dengan bersyukur dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau tawakal. Salah satu kunci dalam menghadapi stresor adalah dengan selalu bersyukur dan menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering mengucapkan dan tiap hari mengucapkan minimnya 17 kali Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana dalam surat Al-Fatihah ayat kedua itu, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maka orang-orang yang ditimpa musibah, mereka akan senantiasa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kelanjutan tadi di awal surat Al-Baqarah 156 ketika disampaikan wabasyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan atau mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ucapan ini tentu sangat familiar bagi kita. Tinggal kita sekarang mendistribusikan di dalam pikiran kita, hati kita, dan dalam lisan kita, keseharian kita, supaya ini bisa menetralisir, bisa menghilangkan stresor yang muncul serta akibat dari yang ditimbulkan oleh stres itu sendiri. Kemudian yang terakhir, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kesemuanya itu persoalan-persoalan dan sebagainya, baik penyebabnya maupun dampak dari stres itu sendiri adalah hilang dengan yang keempat ini, dengan kita senantiasa berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan zikir kita baru sebatas lisan. Jangan-jangan zikir kita baru sebatas hafalan, tapi belum menyentuh ke dalam hati kita. Maka Allah berpesan dalam surat Ar-Ra'd
Ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagai insan beriman, doa dan zikir menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam berusaha. Doa dan zikir ini menjadi andalan kekuatan karena kita bersandar kepada yang maha segalanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikianlah jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagai pandangan bagi kita, semoga bermanfaat.